Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Apa-apa yang dikatakan oleh Pak Din Samsudin minggu lalu ini sekarang mulai terjadi ya, yaitu beberapa advokat, kemudian organisasi kemasyarakatan, 40 di sini katanya, yang saya yakin NU tidak ada di dalamnya ini. NU lagi ngapain sih? Sepertinya nggak ada ya, ada HMI di sini. Entahlah, atau mungkin saya salah ya. Kalau saya salah, tolong tuliskan di kolom komentar. Ya, NU kemana di dalam permasalahan-permasalahan kayak gini? Aduh, ini mulai melaporkan siapa, si Ade Armando, kemudian Abu Janda sama si Grace Natali. Yang mana saya kira ini Prabowo kan tidak mau tuh, kelihatan banget remulnya, nggak mau. Ini mau tidak mau begitu ya, harus ada yang dikorbankan dari salah satu dari ketiga ini. Mungkin yang akan dikorbankan itu si Ade Armando kelihatannya, karena memang kentara sekali salahnya. Ini kalau Prabowo itu mau memberikan sedikit ilusi lah kepada masyarakat bahwa dirinya bukan termul begitu. Ya kecuali kalau dia udah kepalang tanggung, udahlah biarin ketahuan termul juga. Nah, ini udah nggak bakal ada urusan tiga orang ini ya. Karena ini permasalahannya bukan hanya permasalahan kalau pidana begitu ya, bukan pidana biasa, bukan. Ini adalah suatu upaya untuk mengadakan pecah belah antar umat beragama. Jadi pemecah belahan antar Islam itu sudah dilakukan sama si Imad, yang mana di atasnya adalah ya begitu, itu sudah terpecah belah sedemikian rupa, aswajanya saja sekarang sudah terpecah belah. Makanya kita tidak melihat NU di sini. Kemudian ini mau diharmonisasi atau keharmonisan antar umat beragama ini juga dicoba untuk diganggu, sebagaimana nanti akan kita saksikan. Nah, ini kita akan saksikan dulu pelaporan dari yang katanya 40 organisasi masyarakat ini. Kemudian nanti kita akan melihat dari Sinema News, kalau tidak salah dari channel Sinema News itu ada trending topik tangkap Ade Armando. Nah, karena itulah saya mengatakan ini seperti si Ade ini bakal ditumbalkan tuh. Entah ya, kalau si Abu Janda sama si Grace itu kan erat sama PSI, kayaknya Jokowi main tuh di situ. Kalau si Grace sampai terseret atau terancam. Nah, nanti di akhir kita juga kalau masih sempat, waktunya masih ada, kita akan menyaksikan sebentar lah ya dari Madilog mengenai corak-corak PKI di dalam permasalahan Yusuf Kala ini. Kita akan saksikan dulu nih yang paling aktual sampai video ini dibuat ya, laporan. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada seluruh media. Kami hari ini mewakili sekitar 40 ormas Islam yang kita sebut dengan Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama, datang untuk membuat laporan kepolisian yang akan melaporkan 3 orang, yaitu saudara Ade Armando, saudara Permadi Arya, dan saudari Grace Natali. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait kasus dan kejadiannya. Ya. Yang pasti kami menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast yang mereka lakukan, kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan pasal 243 dan 247 KUHP. Itu yang hari ini akan kami laporkan, karena itu jelas kami anggap perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, dan itu sudah terbukti dengan bagaimana mereka dampak dari podcast mereka itu telah memantik kemarahan ataupun memberikan reaksi negatif dari kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani yang seolah-olah menganggap Pak JK telah menistakan agama Kristen. Padahal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Pak JK. Sekian. Nanti setelah laporan ya. Setelah laporan selesai kita bakal tindak lanjuti lagi di sini. Oke. Jadi sampai saat ini belum ada tuh press conference yang kedua sampai video ini dibuat ya. Yang dilaporkan ya, bukan yang melaporkan. Yang dilaporkan adalah terlapornya adalah Ade Armando
Permadi Arya, dan Grace Natali. Nanti setelahnya kita akan Kami sampaikan itu ya, secara bukan detail. HMI ya. Oh ya, Dan nanti. Kami, maaf. Kalau saya salah sebut. Oke, sebentar. Nah ini yang tahu kalau ada begitu ya NU di situ, tolong tuliskan di kolom komentar. Karena kalau ada biasanya NU itu ya logonya nggak pernah ketinggalan begitu. Dan kalaupun tidak ada, NU kalian tuh ngapain aja sekarang? Kemana ya? Ini ketuanya siapa sekarang? Masih si itu ya, si Yahya. Kenapa bilang si? Alah ya, Humri Jawan Hanuri Jalah dalam hal itu mah. Aduh. Nih, ini apa namanya, bukan kisah sih. Ini trending topiknya apa namanya itu, tangkap Ade Armando begitu ya. Ini kita akan saksikan bersama-sama ya. Tuh, ada ya, di X. Nah, akhirnya kena karma juga ya. Ketika Ade Armando yang diduga memotong, wah saat ini malah rekam jejaknya terungkap. Konon katanya Ade Armando itu sudah menjadi tersangka ya pada tahun 2017 yang lalu, dan saat ini malah menjadi komisaris ya. Ya seperti itulah, itu pernah diungkap di salah satu televisi nasional ya, di iNews TV ya. Dan di situ ada seorang pakar yang menyebut Ade Armando ternyata pernah menjadi tersangka. Ya, konon katanya seperti itu. Ini mengingatkan saya kepada siapa, pendukung Pak Jokowi yang satunya ya, yaitu Sylvester Matutina. Sylvester Matutina konon katanya sudah menjadi tersangka dan juga sudah dijatuhi hukuman ya 1,5 tahun, tetapi sampai saat ini juga tetap belum dieksekusi dan bahkan menjadi komisaris. Ini kan sangat lucu sekali ya. Nah itu harus harus ditekankan sekali lagi. Ini pada kemana sih aktivis-aktivis ini? Mahasiswa tuh pada kemana sekarang? Ini jelas-jelas menginjak hukum yang ada di Indonesia. Menginjak hukum ini si Sylvester yang bukan Stallone itu ya. Lah kok dibiarkan? Menjadi tersangka malah menjadi komisaris. Ya itu kemungkinan ya hebatnya dari pendukung-pendukung Pak Jokowi ya. Saat ini wah malah trending topik di Twitter ya, tangkap Ade Armando. Nah bagus. Apakah ini terkait video yang diduga dipotong oleh Ade Armando menyenggol Pak Yusuf Kalla pada saat ceramah di UGM, atau terkait video yang pada saat lalu rame diperbincangkan, yaitu Ade Armando pernah menjadi tersangka. Nah, apakah dua-duanya misalkan gara-gara Ade Armando diduga memotong video dan ternyata rekam jejaknya saat ini terungkap, Ade Armando pernah menjadi tersangka pada tahun 2017 dan akhirnya trending topik tangkap Ade Armando. Nah bayangkan ya, menurut saya ini tidak sesuai cita-cita dari Pak Jokowi. Cita-cita Pak Jokowi, angan-angan Pak Jokowi PSI akan menjadi partai besar sudah kandas di tengah jalan ya, kalau menurut saya ya. Apalagi kalau kita lihat kronologi demi kronologi itu sudah mulai terbongkar lah. Mulai dari yang memotong, memframing, yang melaporkan, dan bahkan yang mensomasi itu terafiliasi dengan Pak Jokowi. Bayangkan, terafiliasi dengan Solo. Jadi jelas, ini sudah semakin terungkap lah. Nah ini dikomentari oleh Husnul ya. Kemarin PSI trending topik, sekarang kadernya tangkap Ade Armando. Prestasi partainya Jokowi luar biasa. Semoga di Humas Polri mau mendengarkan suara rakyat. Ingat pesan Presiden Prabowo, jangan tebang pilih. Yalah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi udah budek itu di Humas Polri itu siapa juga ya. Nggak pernah merhatiin permasalahan-permasalahan urgent seperti ini. Ya. Ini tangkap Ade Armando trending topik ya, nomor 1, bayangkan ya. Wow, di sini juga banyak rekam jejaknya ya. Sebut Anies Gubernur Jahat ini dari anak Ogi. Wah, ini sangat menarik sekali kayaknya ya. Nah, ini kontroversi. 10 kegaduhan yang pernah dilakukan Ade Armando, kader PSI yang juga komisaris BUMN. Bantu ramekan po biar Pak Prabowo di Humas Polri tahu betapa bahayanya Termul ini jika dibiarkan. Jadi tersangka, wah, ini juga jadi tersangka cuitan Allah bukan orang Arab. Unggahan foto ulama menggunakan atribut Natal, diduga menistakan hadis, dianggap menistakan hadis. Ade Armando dilaporkan polisi, sebut azan tidak suci. Wow, anggap Prabowo sebar hoax, Ade Armando lapor ke Bareskrim Polri, sebut organisasi Tabiyah berkembang di UI, peneliti UI Ade Armando, wah, sebut Anies Gubernur Jahat, wah, dugaan ujaran kebencian kepada Sultan Hamengkubuwono. Ya, pada saat lalu ini saya masih ingat betul ya. Jadi sangat banyak sekali kontroversi Ade Armando ya. Dan sekarang menjadi komisaris dan menjadi kader PSI ya. Waduh, Kaisang benar-benar kecolongan ya ini, ternyata banyak rekam jejak yang seperti ini. Nah, yang cukup mengejutkan,
Pada saat lalu ketika mau dilaporkan ya, akan dilaporkan oleh 40 ormas besar di Indonesia ya, Ade Armando bahkan menghimbau untuk mendiskusikan dulu. Ini kan sangat lucu sekali ya. Padahal kalau kita lihat Pak Yusuf Kala saja langsung dilaporkan ya, tanpa ada somasi, tanpa adanya pertemuan, diskusi dan lain sebagainya. Tapi kalau Ade Armando, wah seharusnya berdiskusi dulu. Ngapain juga berdiskusi? Dikarenakan Pak Yusuf Kala itu sudah menjadi korban, bayangkan ya, dari pemotongan video, bayangkan. Video dipotong, diberi narasi-narasi yang tidak-tidak, dan akhirnya memancing keributan, kegaduhan lah setidaknya. Dan akhirnya Pak Yusuf Kala dilaporkan. Yang Itu si Ade Armando itu dia tidak mau disalahpahami begitu ya, tapi dia menyalahpahami kemudian menyebarkan dengan narasi-narasi yang berpotensi mengakibatkan perpecahan. melaporkan itu juga terafiliasi dengan PSI. Yang mesomasi itu juga terafiliasi dengan Pak Jokowi. Lawyer Pak Jokowi ini kan juga sangat wow sekali lah. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, ya tangkap Ade Armando, diproses secara hukum. Tersangka sejak 2017 masih bebas. Kasus penistaan agama belum tahan. Wow. Padahal yang sering menista, wah, karena kan banyak yang melaporkan ya. Ya seperti itulah, jadi sangat banyak sekali ya. Menista agama tahun 2017, melecehkan Yogyakarta, wah. Jejak digital ternyata Ade Armando status tersangka sejak 2017. Wah, ya ini hampir sama dengan Silverster Matutina ya. Ya itu juga pendukung Pak Jokowi loh. Melihat rekam jejak si biang gaduh jadi paham mengapa sosok ini seperti kebal hukum, begitu kuat dan kokoh, tak tersentuh. Wah, seharusnya tangkap Ade Armando sebagai pelaku penyebar kebencian. Iya, berarti. Nah, ini Ade Armando kebal hukum. Jika nggak kebal hukum, harusnya dia diproses dan tangkap Ade Armando untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Nah, jejak digital Ade Armando ternyata statusnya tersangka sejak tahun 2017 yang lalu. Wah, akhirnya paham kan kenapa Ade Armando bergabung ke PSI dan mendukung Pak Jokowi. Kemungkinan ya, dikarenakan Silverster Matutina saja mulai 2019 yang lalu ya, vonisnya sudah inkrah, tapi sampai saat ini juga belum dieksekusi, malah mendapatkan jabatan komisaris. Jadi sangat terang benderang lah kalau kita lihat. Nah, Baik, sebentar, ini secara filosofis begitu ya, untuk orang-orang yang memang menginginkan atau menganggap bahwa hukum itu suci lah, bahwa nasionalisme itu suci, Indonesia itu suci begitu ya. Ini seharusnya merasa diinjak-injak tuh oleh permasalahan si Sylvester, dan tidak terlepas juga oleh permasalahan si Ade Armando ini. Ini harus di minimalnya lah begitu ya. Pak Prabowo itu apalah menunjukkan topengnya agak bagus lah saat ini. Serahkanlah si Ade Armando begitu untuk diadili. Ya bukan oleh masyarakat, bukan, untuk diadili memang sebagaimana hukum yang seharusnya berlaku. Termasuk juga si Abu Janda sama si Grace. Cuman kalau si Grace saya kira agak pesimis ya. Ya itu Jokowi di belakangnya. Ada Kaesang. pada saat lalu, wah, Ade Armando juga lapor ke Bareskrim menganggap Pak Prabowo sebar hoax. Bayangkan ya, Pak Prabowo bahkan dilaporkan loh. Tak terima dengan apa yang telah dilakukan Capres nomor urut 2 Prabowo atas dugaan menyebarkan berita kebohongan kemenangan dalam pemilu 2019 kemarin. Pakar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando bersama masyarakat peduli Indonesia melaporkannya ke Bareskrim. Saya bersama kawan-kawan MPI mengadukan Prabowo dengan gugatan penyebaran kabar bohong yang dikhawatirkan menimbulkan keonaran di masyarakat, ujar Ade di kantor Bareskrim. Ketua Umum Partai Gerindra itu dituding telah membuat keonaran dan menyebar berita bohong alias hoax. Penyebaran itu lanjut dia dilakukan dalam konferensi pers Prabowo yang mengklaim bahwa capres pasangan Sandiaga Uno menang berdasarkan hasil real count. Gugatan kami adalah menyebarkan kabar bohong yang dikhawatirkan menimbulkan keonaran di masyarakat. Ade lantas menjelaskan perihal kebohongan atas klaim Prabowo yang menyebut telah mengantongi suara hingga 62%. Tanggal 17 itu beliau menyatakan bahwa berdasarkan real count, mereka memperoleh 62% suara berdasarkan 320.000 TPS yang adalah 40% dari seluruh TPS yang ada di Indonesia. Kemudian tanggal 18 April diulang lagi klaim kemenangan, walaupun dengan angka yang berubah. Tapi dia mengatakan berdasarkan real count, mereka menang. Selanjutnya pada 19 April, sambung Ade, Prabowo kembali mengklaim sudah menang berdasarkan real count dan sudah menyebutkan diri sebagai Presiden Indonesia, dan Sandiaga Uno
Sumarno sebagai wakilnya. Karena itu kami menganggap itu bohong dan kebohongan itu berpotensi sekali menimbulkan kegaduhan, kemarahan dan keonaran di masyarakat jika hasilnya berbeda dengan perhitungan oleh KPU. Jelas dosen komunikasi dari Universitas Indonesia ini. Nah, ini menurut saya benar, tetapi ya saat ini sudah melenceng kemana-mana ya. Seperti itulah, jadi sangat bohong sekali lah. Dan saat ini trending topik tangkap Ade Armando ya, trending di X ya. Memang sudah saatnya hukum bertindak. Yuk gaungkan tangkap Ade Armando biar nggak ada lagi yang suka bikin gaduh. 2 tahun lagi juga jilat Gibran ya. Ya seperti itulah. Ya memang sangat wow sekali. Dan akhirnya saat ini mulai banyak sekali ya dukungan-dukungan kepada Pak Yusuf Kalla. Gara-gara Pak Yusuf Kalla juga akhirnya rekam jejak Ade Armando juga mulai terungkap ya. Rekam jejaknya ternyata sudah menjadi tersangka pada tahun 2017 yang lalu. Ini mengingatkan saya terus terang dengan Silverter Matutina yang pada tahun 2019 yang lalu sudah inkrah tetapi sampai saat ini belum dieksekusi, malah mendapatkan jabatan komisaris. Sekarang Bentar, bagaimana? itu memang orang-orang yang yang bermasalah pada akhirnya kumpulnya di sana tuh. Kumpulnya itu di mana? Di si Jokowi ya. Yang sudah jelas-jelas ini menginjak sekali lagi menginjak-injak kesucian hukum lah bagi orang-orang yang menganggap memang negara Indonesia itu adalah bumi pertiwi yang suci begitu ya. Itu apa kalau misalkan Islam syariat apalagi ya, Ade Armando ini udah harus di ini udah harus dijadikan sop lidah itu ya. ini kita sekarang saksikan nih. Jadi pola yang dipakai oleh para termul termasuk di dalamnya di sini adalah Ade Armando itu bukan soal hanya permasalahan politik begitu ya, tetapi ini sudah mengarah kepada politik busuk, politik kotor yang menghalalkan segala macam cara. Yang dikhawatirkan di belakangnya itu kompleks tujuannya itu ya, tujuan politik untuk mempertahankan orang yang berdosa yaitu Jokowi, kemudian juga untuk memecah Islam, kemudian juga untuk menghancurkan kalangan konservatif lah katakan begitu ya. Enak saya ngomonginnya itu. Ini kita saksikan dulu. Sana hati Pak Yusuf Kalla dalam menghadapi kasus ini. Terus terang ya, beliau itu sangat marah, bahkan mencapai level murka dengan skenario orkestrasi yang memenggal pidato beliau itu di UGM. Karena dia tidak habis pikir, kok ada orang secara sengaja dengan niat mengorkestrasi, mengedit pidato beliau, dan yang diambil itu adalah cuplikan yang berbau provokatif. Ya, itu dasarnya dulu. Kedua, dia marah karena provokasi dengan pidatonya itu selain itu dilakukan dengan niat berbohong, juga kan bertolak belakang dengan segala ikhtiar hidup beliau. Ikhtiar hidup beliau itu memang kan ingin selalu jadi jembatan yang menghubungkan dua arah yang berlainan, berseberangan. Dari dulu sejak saya mahasiswa usia sekian tahun, memang kerjanya beliau menghubungkan dua arah yang berlainan. Kalau kami mahasiswa bertengkar, beliau lagi kita datangi di Makassar ya. Jadi itu yang membuat dia sakit. Loh, bukannya hidup saya ini adalah jembatan, kok saya dianggap yang merobohkan jembatan? Itu artinya dia tidak habis pikir ada orang yang bisa membohongi publik dengan cara seperti itu. Nah, itu baik. Itu saya baru melihat ya perspektif itu dari segi Pak Yusuf Kalla, dalam pengertian bahwa Pak Yusuf Kalla ini seumur hidupnya dipakai untuk memediasi orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang memang sedang bertikai. Nah, nilai yang paling tinggi ini diserang oleh seorang Ade Armando. Dan jangan salah ya, Pak Yusuf Kalla ini juga banyak sekali orang-orang yang merasakan efek dari lihainya Pak Yusuf Kalla itu di dalam memediasi orang-orang yang sedang bertikai. Jadi memang salah target sedari awal ini termul ini ya, yang mana Prabowo ini harus membiarkan memang masyarakat kali ini
menyelesaikan 3 orang ini ya, si siapa itu, si Ade Armando ya, dengan jalan yang sesuai dengan hukum tentunya, si Ade Armando, si Abu Janda sama si Grace ini harus, karena kalau yang 3 ini dihabisi begitu ya, bukan bukan dengan cara yang barbar, bukan, tapi secara hukum mereka akan kesulitan mencari orang-orang yang lihai lagi seperti 3 orang ini, akan kesulitan. Kehadiran Dan kekuatan 40 politik Jokowi orang akan menurun tokoh jauh itu. Muslim kemarin di rumah Ya, Pak Yusuf Kala di bawah pimpinan Din Samsudin, ya. itu menunjukkan apa? Apakah ada arahan dari Pak JK atau Saya kira tidak gini ya. Beberapa hari lalu saya di Makassar. Ya. Saya telepon Pak JK. Pak JK, kayaknya Bapak ini bercanda, jangan di itu. Ini semua pemuka agama Kristen, Katolik, Protestan mendatangi Bapak dan menyatakan Bapak benar. Itu dulu ya. ya? Itu beberapa hari lalu. Nah, kemudian 2 hari lalu tokoh agama Islam muncul. Semangatnya sama. Pertama, ingin menegaskan sikap bahwa apa yang dilakukan Pak JK itu adalah ikhtiarnya untuk mendamaikan orang. Ya, itu satu dulu. Kedua, para tokoh agama ini, Muslim ini marah sekali. Karena mereka melihat Pak JK sebagai tokoh kohesi sosial, kok diperlakukan seperti ini. Dan yang bahayanya karena mereka menohok JK dengan memainkan isu agama. Maka tokoh-tokoh Islam ini bereaksi, bahaya sekali nih gamenya ini. Ya. Karena itu mereka datang ke Pak JK untuk memberi dukungan moral bahwa tudingan mereka seperti itu tidak benar. Kami ini sebagai Muslim acap kali menerima kebajikan Bapak. Sehingga omongan-omongan yang beredar di luar bahwa Bapak anti plural itu nggak benar. Jadi konteksnya begitu. Adalah gerakan seketika itu. Gerakan seketika. Kemudian ada upaya untuk memajukan ke tingkat hukum kan? Ada mantan ketua MK. Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa ya. Ya, Hamdan ya. Zulfa. Saya kira beliau memang teman-teman itu tidak mau berpolemik panjang, lebih baik bawa ke ranah hukum. Supaya ada pembelajaran ke depan. Jangan Anda seenaknya memojokkan orang dengan isu yang sangat sensitif. Bahaya sekali nih isu begini. Sebentar, nah ini bukan hanya dilaporkan ya, karena kalau dilaporkannya ke Polda Metro misalkan, mereka itu bisa berdalih, oh laporan di kami numpuk begitu. Mungkin itu juga salah satunya ya. Jadi kenapa kok ini dibawa kepada ranah saling melapor? Karena mungkin dalam permasalahan-permasalahan urgent seperti ini bisa di-stall, bisa diberi jangka waktu sampai tidak berbatas waktunya, dengan dalih nanti ini banyak laporan yang masuk, begitu harus antri dan sebagainya. Padahal ini adalah permasalahan yang urgent yang harus segera diselesaikan. Makanya kita melihat nih laporan-laporan yang masuk ke Polda Metro misalkan itu pada nggak jelas, apalagi yang berhubungan dengan anti termul. Ya itu harus gimana ya cara kita ya? Masa kita mau apatis, udahlah begitu terserah. Masa mau begitu? Atau kita itu memang harus terus-menerus menekan kepada termul coklat itu untuk bergeraklah, mulai menjunjung hukum, bukan menjunjung Jokowi. Ya, dalam hal ini Ade Armando itu kan jelas posisinya di mana tuh, PSI Jokowi itu udah jelas. Bahaya, too dangerous game to play. Ya. Isu agama itu. Betul. Saya hanya mau kasih Anda perbandingan ya. Ya. Tahun 90-an ada seorang jurnalis, penulis siapa Arswendo Atmowiloto. Atmowiloto ya. Ya, itu dengan tabloid Monitor kalau saya nggak salah. Mungkin iseng membuat puling tokoh-tokoh kan. Nabi Muhammad dia tempatkan nomor urut 11 atau 9 saya lupa. Ya, umat Islam marah
dan dia dihukum 5 tahun penjara loh. Ya, itu. Maksudnya adalah sensitif sekali isu seperti ini. Sensitif sekali. Saya khawatir ya, orang-orang yang dengan sengaja mengedit pidato Pak JK itu dengan maksud membuat kehebohan, itu adalah orang yang tidak punya hati nurani melihat bangsa ini memiliki kohesi yang sangat baik. Ya. Ya, ya, itu tidak ada niatnya itu melihat bangsa ini kohesi. Kenapa, Bung? Begini, kasus ini kan 24 tahun yang lalu. Dan terus terang, pelakunya itu saya. Gini ceritanya. Ya. Waktu menjelang kita damaikan Ambon, Pak JK sudah punya data bahwa baik di Poso maupun di Ambon, konflik dua agama ini itu karena sejumlah orang di masing-masing pihak memiliki pemahaman yang keliru. Ya, Pak JK berkesimpulan, wah ini keliru nih. Si A mengatakan membunuh si B masuk surga demi keyakinan, si B mengatakan membunuh si A masuk surga demi keyakinan. Pak JK mengatakan, Hamid, kau jumpa pers besok. Apa Pak? Kau bilang kedua-duanya bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Karena tidak ada agama menganjurkan membunuh orang. Atau saling membunuh, tidak ada. Terus saya tanya, kenapa bukan Bapak? Bapak kan Menko waktu itu ya. Saya bukan siapa-siapa. Disinilah kejeniusan seorang JK dalam bersiasat. Hamid, kalau saya lakukan itu dan ada protes, maka bubarlah ikhtiar kita mendamaikan ini Ambon. Terus saya tanya, kalau saya gimana Pak? Kalau kamu dan ada yang protes ambil alih. Hamid itu mungkin salah paham atau salah ucap. Baik, itu testing the waternya bagus ya Pak JK itu ya, bagus. Nanti kalau misalkan ada kiai yang protes, nanti JK ambil, atau ada pendeta yang protes, nanti JK ambil, karena mengatakan pemahaman saling membunuh itu salah begitu. Ini bagus ini. Ketika saya lakukan itu, tidak Gak ada protes. satupun yang protes. Betul. Baik Islam maupun Kristen. Betul. Bahkan Cak Nur menelpon saya. Bung Hamid, tolong sampaikan Pak JK, dia sangat benar. Saya salut dengan orang ini. Kami punya pemahaman yang sama, tapi kami tidak berani menyatakannya secara terbuka. Beliau itu kelebihannya berani. Karena dia ikhlas. Tolong sampaikan beliau kalau butuh dalil agama, memperkuat posisinya, datang ke saya kasih. Baik. Jadi, ini kan 2002, Bung. Ucapan ini. Pertanyaan, kenapa baru 2026 ini, tiba-tiba ada sejumlah orang kecil yang bersoal? Ya karena mereka buzzer, karena mereka menginginkan sesuatu. Apa? Rusuh. Ya karena buat mereka mah rusuh bagus-bagus aja. Ya nanti misalkan Prabowo turun, yang naik siapa? Gibran. Ya itu udah memang Jokowi ini sekarang mau gimana aja, posisinya lagi bagus tuh. Mau tidak mau kita melihat, mereka itu satu geng kok. Gimana dikatakan tidak begitu. Dan ini jelas ya, kalau misalkan Pak JK-nya sendiri merasa sakit, atau orang-orang yang mengenal betul Pak Yusuf Kalla itu juga merasa heran, kok ini ada orang gebleknya kayak gini gitu ya, si Ade Armando itu. Ini harus dipersoalkan, si Abu Janda, sebenarnya si Grace Natali. Jadi kita harus mulai meneriakan ya, jangan sampai yang berjuang tiap hari itu Roy Suryo lagi, Refli Harun lagi, begitu, Dokter Tifa lagi, orangnya itu aja begitu. Mungkin juga karena memang tahun politik belum terlalu dekat ya. Nah entahlah, ini Pak Amin Rais sudah masuk, kemudian Yusuf Kalla sudah masuk, ya Pak Din Samsudin sudah masuk, wow, keren. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari fitnah-fitnah dajjal di akhir zaman ini. Ya kita melihat saja dulu, dan sedikit banyak kita meramaikan ruang publik. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.